mungkin budgetnya bisa digunakan untuk hal lain, misalnya mau buat pergi bulan madu barangkali. Supaya itu jadi kenyataan ya memang harus disiapin tuh. Even kalau belum punya pacar pun ya, belum punya calon pengantin, udah di ini aja dulu, nyicil dulu gitu ya. Tapi memang kupingnya harus rada tebel ya, karena pasti ada. Halo teman-teman tanam duit semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bertemu kembali dengan saya, Muhammad Hanif. Panggil saya Hanif. Kita bertemu lagi di dalam acara namanya Tanam Mimpi Talk. Ini adalah seri yang ketiga. Kali ini kita akan ngobrolin tentang mimpinya adalah menikah. Bagaimana mempersiapkan biaya pernikahan. Yang pertama yang harus disiapkan tentunya adalah mental dulu ya. Apakah memang serius benar-benar mau menikah? Jangan lupa masing-masing tuh menghadap ke orang tua, mengatakan hubungannya serius, mau menikah untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua. Nah, setelah itu baiknya yang cowok datang ke orang tuanya yang cewek menyampaikan hubungan yang serius sama anaknya bahwa berniat untuk menikah ke langkah berikutnya. Nah, setelah itu biasanya kan akan dibicarakan lamarannya dulu dong. Poinnya di sini kalau saya boleh sarankan ya, anchor atau semua rencana ini itu adanya di calon mempelai. Kalau dulu kan yang sibuk tuh orang tua ya, keluarga kedua orang tua. Kalau sekarang harusnya yang mau menikah yang harusnya sibuk, karena dunianya juga sudah berubah. Nah, misalnya tempat untuk ijab kabul kalau dalam Islam ya, atau ada akad nikah lah, itu udah berbeda dengan yang dulu. Tempatnya mungkin jadi lebih sederhana dan agak sedikit trending gitu misalnya tempatnya gitu ya. Nah, baru setelah itu bicara tentang budgetnya. Jadi harus dibikin listnya. Listnya apa aja, itu juga jadi sangat penting. Nah, itu bagusnya yang ingin menikah itu yang membuat listnya. Nanti tuh akan ada diskusi, apakah masih ingin menggunakan adat tertentu. Kalau dia lain suku, mungkin ada yang ingin menggunakan adat dari yang cowok misalnya, atau yang cewek juga seperti itu gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Calon mempelai ini yang harus memainkan peranan penting ya, supaya tidak jadi mandek gara-gara masing-masing keluarga keinginannya dituruti gitu. Nah, kalau saya perhatikan sekarang ini banyak kok orang tua yang sebetulnya udah mulai memahami ya, lebih penting mungkin hal yang lebih ringkas. Dan lagi pula kan yang ingin menikah kan adalah anaknya, bukan orang tuanya. Jadi sebaiknya peranan dari anaknya itu yang lebih dominan gitu ya. Jadi sang anak yang ingin menikah itu yang menyampaikan maksudnya seperti apa. Nah, itu dirembukin ya di antara kedua belah pihak, maksudnya yang cowok sama yang cewek gitu. Yang pertama tuh yang paling penting tuh ya, yang kita harus ingat, pernikahan itu selain yang mempelainya ini menikah kan adalah kedua orang tua secara keluarga itu kan juga menjadi satu keluarga besar. Berarti undangannya itu tuh juga harus dipastikan bahwa yang paling penting datang tuh ya itu harus diundang, karena itu nanti akan menyangkut berapa budgetnya. Misalnya apakah sepupu atau mungkin siblings, keluarga kandung dari masing-masing orang tua, atau jadi om tante gitu kan ya, itu bagusnya kan diundang. Nah, mungkin yang sepupu-sepupu belum tentu harus diundang semuanya kalau dananya memang terbatas. Nah, sekarang banyak kok trennya yang udah seperti itu ya, nggak perlu harus semua keluarga sepupu, tante, om segala macam itu yang harus diundang ya. Tapi memang kupingnya harus rada tebel ya, karena pasti ada yang komplain ya. Tapi nggak usah khawatir sih, COVID itu udah banyak merubah banyak hal gitu ya, termasuk acara pernikahan ini. Akad nikah ataupun resepsi itu juga sekarang nggak perlu harus yang gede-gede juga, sehingga budgetnya bisa lebih dikontrol. Mungkin budgetnya bisa digunakan untuk hal lain, misalnya mau buat pergi bulan madu barangkali, atau mau nyicil buat beli apartemen barangkali ya, untuk tempat tinggal mempelainya gitu. Jadi budget itu sangat tergantung quote-unquote seberapa heboh acara pernikahannya ini gitu. Seberapa banyak yang akan diundang dan akan ada di mana acaranya, kemudian menggunakan kostumnya seperti apa. Sebab kalau misalnya kostumnya dibikin sangat spesifik, nah itu akan jadi mahal biayanya. Ya, untuk bikin bajunya juga belum tentu hanya untuk baju mempelai aja.
kan kedua orang tuanya juga, kemudian juga mungkin kakak adik gitu ya, itu kan juga harus diperhatikan kalau memang ingin seperti itu. Tapi sekarang juga banyak yang nggak harus kayak begitu kok. Udah mulai tuh yang saya perhatikan, yang menikah itu ya benar-benar sederhana, pakaiannya nggak harus kayak acara-acara pernikahan yang seperti biasanya ya. Kedua orang tuanya juga bisa lebih memahami acaranya, venue-nya juga nggak harus di tempat yang bukan hanya sekedar mahal, tapi yang kayak di gedung gitu ya. Bisa aja di tempat outdoor barangkali ya, ada misalnya kayak ada galeri gitu ya. Tujuannya kan adalah supaya jadi hal yang memorable gitu ya. Nah, satu lagi ya, parkir. Parkir tuh harus dipikirin ya. Cukup nggak? Kalau misalnya nggak cukup, harus ada misalnya ada valenya barangkali ya, sehingga nanti ada yang bantuin valenya. Nah, valenya itu bisa dimasukin di biaya resepsinya. Apa aja yang harus disiapin ya pada saat lagi lamaran. Urutannya tuh adalah setelah serius ya udah nyampein ke orang tuanya udah memberikan restu, kan berikutnya kan adalah cara lamaran. Cara lamaran itu pihak yang laki-laki datang ke pihak yang perempuan gitu ya. Nanti acara lamarannya itu tuh bisa aja di rumah yang keluarga yang wanita, yang cewek ya, atau bisa kalau misalnya dirasakan tempatnya misalnya kekecilan atau parkirnya susah misalnya, nah bisa cari venue yang lain, ada restoran ya. Sekarang ada juga kok restoran-restoran yang menyediakan tempat perhelatan tunangan itu yang jumlahnya mungkin hanya sekitar 30 orang gitu ya, menampung orang-orang yang memang harus hadir, layak atau lazim hadir. Misalnya selain kedua orang tuanya, om, tante, sama mungkin sebagian ada sepupu barangkali ya. Jadi nggak harus ada di rumah yang cewek. Nah terus berikutnya, kalau saya sih menyarankan sedapat mungkin tuh akad nikah sama resepsinya tuh di satu tempat. Dan antara akad nikah dengan resepsi, kalau saran saya itu nggak usah terlalu beda jauh jam ininya, waktu jedanya. Nah itu udah menghemat banyak biaya. Pakaiannya juga kalau bisa nggak usah terlalu berubah dengan pakaian pada saat lagi akad nikah. Pada saat lamaran biasanya kan ada tukar cincin dulu. Itu tanda ikatan bahwa ini orang udah engage loh gitu ya. Nah berarti kan cincin harus dibeli. Nah, itu harus disiapin dari sebelum hari, jauh-jauh hari gitu. Nah satu lagi yang harus disiapin itu ya tentunya ada seserahan ya. Seserahan itu juga diomongin tuh. Yang cowok ngasih seserahan, yang cewek juga nanti ngebales. Barangkali ada juga bentuknya, ada yang bentuk macam-macam tuh kan, ada bentuknya, ada yang berupa kayak perangkat pakaian, minyak wangi. Sekarang udah lazim juga seserahannya itu dilakukan pada saat lamaran. Pada saat nanti akad nikah juga antara lamaran sama akad nikah juga gak usah terlalu jauh waktunya. Mendingan hitungannya dalam bulan aja. Lamarannya sekarang, akad nikahnya mungkin 3-6 bulan lagi misalnya. Karena dalam 3-6 bulan itu persiapannya ya. Undangannya juga nggak perlu harus yang fisik. Sekarang kan ada bisa pakai digital. Tapi bagusnya beberapa orang tertentu itu pakai undangan yang fisik gitu. Nah terus pada saat lagi seserahan mas kawin, kalau dalam agama Islam kan ada pada saat ijab kabul kan harus ada ada maharnya. Nah maharnya kan biasanya bisa juga emas. Nah beli emas itu kan bisa dicicil sekarang. Jadi kalau ditanam duit itu kita bisa beli emas yang beli aja dulu yang beberapa gram gitu ya, tinggal lihat di aplikasi tanam duit. Nah dicicil nanti pada sampai ini tertentu, nah itu bisa dicetak. Nah itu emasnya bisa emas batangan kan, udah ada sertifikatnya dalam bentuk kartu. Pada saat lagi akad nikah itu yang dijadikan mahar nikah ya. Oh ya by the way, tanam duit itu ada desain kartunya tuh bisa dibikin sendiri. Nah nanti di situ bisa foto mempelainya gitu ditaruh di situ. Jadi ada sertifikatnya di situ, ada emasnya, emas batangannya di situ maksimum ada 10 gram ya. Nah, kalau sekarang tuh kan bagusnya untuk persiapan ya biayanya. Sekarang tuh yang saya perhatikan calon mempelainya itu tuh punya quote unquote ya, punya gengsi, bukan gengsi sih sebetulnya, lebih ke dignity ya, ingin menunjukkan sama orang tuanya, aku yang mau membiayain sebagian dari pernikahan ini.
Nah, untuk itu supaya itu jadi kenyataan ya memang harus disiapin tuh. Even kalau belum punya pacar pun ya, belum punya calon pengantin, udah di ini aja dulu, nyicil dulu gitu ya. Karena sekarang sedikit-sedikit itu bisa taruh dulu di produk investasi. Nah, produk investasinya itu adalah reksadana. Kalau investasinya udah dalam waktu dekat menikahnya, ya berinvestasilah di reksadana yang risikonya rendah. Dalam hal ini adalah reksadana pasar uang. Memang returnnya kecil. Oleh sebab itu untuk persiapannya, jadi bulanannya itu kalau mau rutin ya itu harus lebih banyak. Nah, pada saat lagi persiapan seperti ini ya karena udah punya rencana, jadi harus komit sama rencana itu. Jadi harus mau menyisihkan gajiannya atau apapun gitu ya, lebih besar gitu supaya itu bisa jadi kenyataan. Jangan investasikan uang tersebut di produk yang risikonya lebih tinggi, misalnya di reksadana saham gitu ya. Kalau di reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, kalau masih ada 2 tahun lagi nggak apa-apa lah, masih oke gitu ya. Tapi kalau di reksadana saham itu yang agak bahaya. Kenapa? Jangan sampai ya karena di jangka waktu pendek itu kita nggak punya waktu kalau terjadi sesuatu yang membuat harga saham itu turun ya. Misalnya kembali pada saat masa COVID misalnya ya. Let's say COVID kan kejadiannya tahun 2020. Di kita itu kejadian yang benar-benar dianggap force major ya, keadaan darurat oleh pemerintah itu kan di bulan Maret ya kalau nggak salah ya, tahun 2020. Bayangkan kalau pada saat itu 2 tahun sebelumnya misalnya tahun 2018 berinvestasi di reksadana saham, padahal uangnya dibutuhkannya di bulan April atau bulan Juni ya di tahun 2020. Tiba-tiba ada COVID. Dan akibat dari COVID itu karena keadaan darurat harga-harga saham turunnya hampir 50% kali ya, dari 6.300 ke 3.900 waktu itu indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, bisa boncos kan? Jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau jangka pendek tuh bagusnya jangan yang di risky asset. Atau kalau misalnya masih 5 tahun lagi mau menikah, nggak apa-apa, 3 tahun pertama ada di reksadana saham atau reksadana indeks saham atau yang risky asset lah ya. Tapi begitu 2 tahun terakhirnya itu jangan taruh di situ ya, dipindahin gitu. Atau kalau misalnya kejadian ternyata di tahun ketiga dari 5 tahun itu ada kejadian force major, harga saham turun. Nah, kita masih ada waktu tuh 2 tahun untuk recover. Tanam duit itu ada fitur namanya tanam mimpi. Kita bisa bikin mimpi kita masing-masing tuh apa. Bikin aja ada mimpi-mimpinya apa. Misalnya ini mimpi mau beli. Nah, beli mahar berarti ini ditulis mahar pernikahan gitu. Terus ada mimpi yang lainnya misalnya biaya venue ya, resepsi berapa gitu ya. Nah, itu dibikin sendiri. Buat seserahan dibikin berapa budgetnya. Nah, nanti baru ada investasinya ya sesuai dengan budget yang untuk masing-masing mimpi itu. Itu akan mempermudah teman-teman. Oke, jadi itu kira-kira yang bisa saya share ya ke teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang belum saya cover yang di dalam rangkaian buat pernikahan. Yang menyangkut juga biaya dan juga apa aja yang harus disiapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk semua ini tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak menyiapkan dananya. Jadi dananya harus disiapkan sedini mungkin. Caranya dicicil ya, bisa dari uang gajian atau apapun ya. Teman-teman mungkin karena punya niat yang kuat, caranya nyari uangnya itu tuh untuk bisa disisihkan setiap bulan. Gitu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Ini adalah bagian dari Tanam Mimpi Talk. Kita bertemu kembali di seri Tanam Mimpi Talk yang berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu.